Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 93 El Shaddai FM Spirit for All Nations. Ada El Shaddai Podcast barengan Jericho dan juga Gia. Halo Gia, shalom. Halo, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Sudah makan ya? Ya, udah tadi pagi. Dari pagi, oke. Nah, Gia ini mau cerita nih keluarga El Shaddai, tapi kita mau kenalan sedikit dulu sama Gia. So, Gia, who and what are you? Oke, nama saya Gia. Saya berasal dari Kota Solo. Yes. Dan pekerjaan saya sebagai seorang English teacher. English teacher, oke. Tapi untuk anak-anak ya. Oh, saya Jericho nggak bisa. Kalau Jericho masih anak-anak boleh. Boleh. Terus tinggal di Solo ya. Iya. Seorang English teacher. Nah, ada cerita menarik apa tentang seorang Gia? Kita akan ngobrol lebih dalam lagi di El Shaddai Podcast setelah berikut ini. Keluarga Shaddai, ada Jericho dan Gia di El Shaddai Podcast. Oke, Gi, waduh, kalau secara personally sendiri sih Jericho sama Gia sudah kenal cukup lama ya. Berapa tahun sih? Kita kenal tahun berapa sih? Lupa deh. 5 tahun lebih lah pokoknya. Pokoknya ada salah satu komunitas gitu ya yang ada ya. Terus kita menjadi anggota bareng di komunitas itu ya Gia ya. Iya. Iya lah di tempat itu 5 tahun ya. So lebih deh. it was 2015. Iya, lebih kali dari ya. 5 tahun. Wow. Dan Gia ini sempat akhirnya berkelana di ibu kota. Wah, yes. Iya. Bener kan di ibu kota mana? Zimbabwe. Bukan deh. Ibu kotanya katanya mau pindah. Oh. Gak sih, masih di situ sih. Ya, di Jakarta ya. Ya mengajar lah, masih mengajar. Terus kenapa akhirnya kita ada di El Shaddai Podcast ini sebenarnya sih ya keluarga Shaddai ini cukup tahu lah ya. Mungkin Jericho lagi kangen aja lah ya. Akhirnya nih Jericho adain lagi nih makhluk satu ini. Wih. Lagi ada cerita apa tentang beberapa waktu selama mungkin kita jarang bertemu nih? Oh, oke. Banyak lah ceritanya. Okay. Kita lama banget gak ketemu kan. Mau cerita yang kayak gimana nih? Waduh, ya mungkin selama kita gak ketemu terus selama ya secara personally sempat tergabung di dalam satu organisasi gitu ya. Terus otomatis itu nih banyak cerita dan lain sebagainya. Nah, jadi aku pengen nanya sama Gia nih, gimana selama kita apalagi Gia dipindah di salah satu kota besar gitu di ibu kota gitu, gimana sih, ada pekerjaan Tuhan yang seperti apa sih yang Gia rasain selama itu ya? Mungkin ada cerita tentang ya otomatis kan ada hal-hal baru ya, ada hal-hal baru dengan orang-orang yang baru, dengan hal baru, orang baru, cerita baru, nuansa yang baru. Nah, boleh dong tipis-tipis dulu bagiin sama keluarga El Shaddai dan Jericho di El Shaddai Podcast hari ini. Kalau sebenarnya kalau waktu pindah dari Solo ke Jakarta itu emang pengalamannya banyak banget ya. Karena itu pertama kalinya dalam hidup aku terutama itu maksudnya. Itu aku merantau lah istilahnya. Ya, anak rantau ya. Iya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua gitu kan. Jadi benar-benar kayak ada banyak banget hal yang bisa dibilang kayak culture shock aja buat aku. Culture shock, otomatis jet lag lah ya. Jet lag. Jadi kayak benar-benar yang namanya Solo sama Jakarta tuh beda banget. Oh, jelas. Bahkan mungkin kayak aku di sana kan kerja, jadi kayak etos kerjanya juga beda gitu loh. Terus bahkan yang namanya waktu 24 jam itu juga beda di sana. Oh iya, di sana 25 jam? Enggak. Terus 20 jam enggak. Maksudnya iya. apa ya? Waktu itu kayak ngejar kamu terus gitu. Karena ya namanya kerjaan banyak banget, jadi kayak tiap hari dikejar dengan pekerjaan, deadline dan sebagainya kayak gitu. Terus lingkungan berubah karena apa ya? Lingkungan aku dulu yang mungkin terlalu homogen. Iya, itu mulu orang-orangnya ya. Terus begitu pindah ke Jakarta dan kerja, ketemu orang dari berbagai macam suku. Berbagai macam background, terus belajar dari banyak negara lain juga bahkan gitu. Ya. Jadi belajar banyak sama apa ya,
lingkungan yang baru. Yes. Terus kalau ngomongin pekerjaan Tuhan, jangan ditanya, banyak banget. Oh iya. Kayak gitu. Jadi ya apa ya, namanya orang baru datang ke tempat baru pasti mengalami yang namanya kayak apa sih? Bisa dibilang kayak breakdown. Ada masa-masa breakdown gitu. Apa nih breakdown? Can you explain me what breakdown is? Misalnya gini, kalau aku nggak tahu sih. Aku pikir cuma aku yang ngalamin. Tapi aku pernah tuh sharing-sharing sama teman-teman yang juga sama-sama merantau. Yes. Itu mereka juga mengalami hal yang sama. Wow. Dan aku baca-baca juga ternyata orang yang kayak kamu baru pindah dari satu kota lain, dari satu kota ke kota lain itu pasti yang ngalamin kayak adaptasi kan. Jadi itu tuh kamu bisa ngalamin kayak breakdown itu bisa kamu nangis lah, apalah segala macam, karena itu di tempat baru yang mungkin kamu nggak tahu, semuanya asing buat kamu. Dan itu fasenya itu bisa sampai sekian bulan gitu, 3 bulan 2 bulan gitu. Dan aku ngalamin itu sih. Aku ngalamin itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Itu hampir setiap hari aku nangis. Waduh, nah kenapa tuh tiap hari nangis? Nah, disimpan dulu ya. Oke. Kita akan dengerin lagi nih ceritanya dia setelah berikut ini keluarga Shadai. So stay tune di Shadai. Masih bersama dengan Jericho juga Gia di sini ya, keluarga Al Shadai. Oh ya, podcast ini juga akan tayang di YouTube-nya Al Shadai FM. Search aja di apa sih itu namanya? Subscribe di apa channel lah. Channelnya di Al Shadai FM. Al Shadai FM official ada di YouTube di sana ya. Acara ini juga selalu tayang di hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam di 91.3 Al Shadai FM. Oke, jadi sampai mana tadi kita Gia? Breakdown ya, tentang bukan pertama kali nggak sih tinggal di sana gitu atau gimana? Pertama kali dong. Pertama kali merantau. Oh ya, that's what I mean. Dulunya liburan ya biasanya ya ke luar kota di Jakarta gitu. Terus sekarang kemarin itu akhirnya pertama kali lagi merantau dan ngalamin jet lag lah, ngalamin culture shock lah, ngalamin breakdown yang katanya setiap hari nangis gitu. Kenapa sih setiap hari nangis? Nah itu sebenarnya apa ya, karena mungkin aku berada di tempat yang baru, terus benar-benar sendiri, nggak ada siapapun, nggak ada orang tua, nggak ada adik, saudara, siapapun, teman-teman nggak ada, dan memulai semuanya sendiri gitu kan. Jadi kayak itu tempat itu terlalu asing buat aku, dan ya itu tadi karena aku bilang jet lag dan mungkin culture shock, dan apa ya, ngerasa benar-benar sendiri gitu. Terus ya udah iya nangis, tiap hari nangis, karena itu kalau aku berekspresi itu dengan nangis kalau terlalu sedih atau terlalu udah nggak bisa. Iya, responsnya dengan mewek mengungkapkan apa namanya perasaan gitu intinya gitu. Jadi ya setiap malam, setiap pagi itu mau berangkat kerja nangis, setiap mau malam habis pulang kerja nangis gitu kan, capek ya kayak apa, mungkin karena pola kerjanya beda gitu loh. Di sana tuh kerjanya tuh kayak benar-benar banyak banget dan waktunya tuh kayak kita kayak nggak punya kehidupan lah. Kalau aku rasanya gitu. Terus ya itu aku setiap hari nangis, dan setiap hari itu aku mikir kenapa aku harus di sini, Itu yang aku pikirin ya selama hampir 3 bulan gitu. 3 bulan pertama seperti itu ya. 3 bulan pertama seperti itu. Terus habis itu ya udah apa ya, di situ sih kekuatanku ya emang karena aku sendiri ya. Pada saat kita sendiri tuh kita nggak punya siapapun. Itu tuh aku cuma bisa doa dan apa ya, setiap pagi ya denger lagu jam sebelum berangkat kerja kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu tuh ngaruh loh, kayak apa namanya, kalau kita setiap pagi nangis atau sedih, waktu kita ke kantor tuh ngaruh loh. Energinya ya. Ngaruh. Kayak dulu tuh aku ingat kepala sekolah aku sampai bilang gini, kamu kenapa sih kelihatan selalu lesu atau gimana gitu. Padahal sebenarnya ya karena itu semuanya masih terlalu baru buat aku. Sampai aku akhirnya bilang sama dia, aku curhat kayak gini karena sebenarnya aku tuh masih semuanya baru lah, tempat tinggal baru, tempat kerja baru, semuanya baru. Dan waktu itu memang kepala sekolah aku bukan orang Indonesia juga, jadi kayak dia mencoba untuk memahami juga gitu. Untuk oh ya kamu kayak gini gitu kan. Jadi kayak dia baik sih buat ngasih aku motivasi kayak gitu juga. Terus ya udah dari situ ya aku mulai bisa adaptasi tuh setelah bulan ketiga. Setelah bulan ketiga mulai ngerti pace-nya gini, terus mulai bisa dapat teman juga kan di kantor gitu. Jadi terus mulai akrab gitu, terus mulai oke gitu, kayak semuanya bisalah aku lewatin gitu. Jadi enggak apa ya, aku mikir mungkin aku tapi ternyata enggak, itu memang normal gitu loh. Kalau kayak gitu tuh normal. Jadi kalau
memang kalau kamu datang ke tempat baru, mungkin kos tempat yang baru, nggak punya siapa-siapa gitu, nggak ada teman, itu kayak gitu tuh hal yang biasa gitu loh untuk kamu hadapi, walaupun itu kayak menyiksa banget sih gitu. Makanya ya kalau kamu lagi sendiri ya kamu larinya kemana gitu. Kalau aku sih larinya pasti dari ke doa, dari pujian kayak gitu. Jadi ya itu kekuatan dapat dari situ, karena mau sama siapa lagi gitu kan. Iya betul. Streaming ngasih DFM. Iya, khotbah lah atau apa kayak gitu-gitu, itu buat ngisi aja. Ngisi jiwa lah gitu. Betul. Nah, oke. Jadi di 3 bulan pertama seperti itu, dan akhirnya setelah 3 bulan pertama itu sudah mungkin let us say jiwanya udah mulai settle gitu lah ya. Mulai bisa kayak gini ya gitu loh. Hidup di sini tuh kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya itu level up. Sebenarnya dari situ level up kayak kamu udah mulai bisa nih adaptasi gitu kan. Oke, kayaknya dikasih challenge yang lebih gitu kan. Lebih tinggi di situ. Level up. Level up ya, bener, level up gitu kan. Nah, di level up itu memang apa ya? Tanggung jawabnya lebih gede gitu loh. Ada tanggung jawab di kerjaan sih. Ini aku ngomongnya di kerjaan. Yang kayak bener-bener aku habis 2 bulan breakdown, tiba-tiba langsung dikasih satu tanggung jawab yang berat banget waktu itu gitu loh kan. Terus udah gitu dulu itu yang aku bilang kepala sekolahku yang bukan orang Indonesia, dia orang Amerika. Dia itu tipenya adalah micromanaging kerjanya. Apa itu micromanaging? Micromanaging itu kayak kamu diawasin terus secara personal terus-terusan. Jadi kayak ditanya, kamu kerjanya gimana? Kan stres ya kayak gitu ya. Iya dong. Dan setiap hari ditanyain idemu apa? Setiap hari harus punya ide. Kalau idenya nggak bagus nanti ditentang. Kalau idenya ini nih, terus ditanyain, kamu kenapa punya ide kayak gini? Kamu kenapa mau bikin ini? Tujuannya apa? Gini. Setiap hari itu aku digituin. Dan karena dia tahu banget nih kemampuanku pada saat itu seberapa. Jadi memang dia kayaknya mau istilahnya menggembleng. Mungkin loh, kamu harus kayak gini. Kamu tuh bagi aku ajar gitu. Dan waktu itu emang aku lagi ya gimana ya, berat banget sih buat aku gitu. Dan nggak ada orang yang bisa ngertiin keadaan itu saat itu, mau gimana pun juga. Dan kerja itu di sana tuh aku kerja nggak yang 8 jam loh. Bisa sehari itu 12 jam, bisa 11 jam 10 jam gitu. Jadi jam 9 pulang, jam 9 malam itu hal yang biasa. Padahal besoknya jam 9 pagi harus sudah di kantor lagi kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kehidupan. Jadi capeknya fisik, pikiran, mental semuanya. Gitu. Cuman dulu ya aku karena aku bingung mau kemana lagi larinya. Ini larinya doa lagi. Karena cuma itu yang bisa aku lakuin gitu. Terus kan ada pondok daud itu. Ya, yang online ya bahkan ya. Enggak sih, enggak online. Yang di sana juga ya? Di sana juga ada. Oh iya. Dan itu dekat, jadi aku selalu ke pondok daud itu. Itu enggak selalu, maksudnya kayak karena kerja aja jamnya pulang udah. Kalau ada waktu nyempetin lah ya. Pasti pondok daud, dan itu benar-benar membantu loh. Kayak aku mikir ya, kok aku bisa ya lewatin setiap challenge yang ada gitu. Kenapa gitu loh, kayaknya sih salah satunya karena doa. Iya bener sih, jadi emang jadi ceritanya di Jakarta ini bahagianya Gia lagi kayak ya ada, kadang enggak gitu ya. Ya Gia lagi nggak bahagia berarti di sana ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa. Waktu itu ya. Terus ada nggak sih, ini jadi konanya semakin dalam gue, ada titik terendah atau apa ya istilahnya, apa sih ya, titik terendahnya dia di sana itu seperti apa sih kurang lebih, can you share us? Ada sih, titik terendah itu terutama tahun 2020 waktu COVID. Jadi waktu itu kan ya semuanya langsung berubah online ya. Itu menurutku sangat nggak bisa sih sebenarnya aku yang harus semuanya online waktu itu. Terus ya udah, karena semuanya sistem berubah gitu, jadi kayak itu ngaruh juga kan ke keadaanku waktu itu gitu. Karena aku kan ngekos sendirian gitu. Jadi kayak
yang biasanya ke kantor ketemu teman sekarang harus di kos terus kayak dikurung gitu. Laptop mulu ketemunya. Kayak gitu. Tapi yang paling membuat aku berdown titik terendah waktu itu mungkin waktu di tahun 2020 tuh kena COVID. Ya sempat kena itu. Ya sempat kena COVID. Jadi memang waktu itu kita ada sistem WFH, WFO gitu kan. Yes. Nah, aku ketularnya waktu di WFO. Nah, sistem WFO kita masuk dan ada event waktu itu. Mungkin protokolnya nggak terlalu ketat ya. Waktu dulu kan belum kayak sekarang ya, harus ada level-levelnya gitu kan. Jadi dulu tuh memang benar-benar ada loose-nya lah. Tiba-tiba ada loose-nya, terus kebetulan lah di situ satu kantor semua kena di swab juga sih. Tapi yang kena cuma 3 orang. Cuma 3 orang dan yang 2 ini cepet banget negatifnya. Cepet banget sebenarnya dan aku yang paling lama dong 1,5 bulan. Wow. 1,5 bulan aku harus di dalam kamar terus, nggak berani berinteraksi sama siapapun, nggak ada yang ya kan nggak boleh interaksi ya. Yeah. Itu mungkin titik terendah waktu di Jakarta gitu loh, karena waktu itu tuh aku benar-benar harus positive thinking kalau aku tuh bisa sembuh gitu. Karena kan gimana ya, waktu itu kan tahun 2020 kita kayak masih tulis penyakit apa sih gitu. Dan orang tuh bilang meninggal kayak gitu loh. Intimidasi itu ada kencang banget gitu ya. Kayak gitu kan nggak ada orang yang istilahnya gitu loh. Kalau kita butuh support tuh nggak cuman secara medis. Bukan, maksudnya nggak secara perasaan doang gitu. Kayak kamu baca mungkin atau teleponan mungkin semangat begini. Kadang support tuh kita butuh fisik kan. Iya bahkan physical ya. support, Iya padahal. Tapi kita nggak boleh interaksi secara fisik gitu kan. Nah sebenarnya waktu itu aku tuh kayak butuh kayak gitu loh. Kayak misalnya kalau sakit gitu kayaknya ada orang tua atau ada keluarga atau siapapun yang ada di deket kita yang bisa diajak curhat mungkin ya. Ada orang ini yang di dekat tuh, tapi aku nggak ada gitu sendirian. Jadi yang membuat aku harus tetap istilahnya stay sane, tetap waras ya. Waras itu tuh akhirnya aku menyadari satu hal gitu. Karena itu kan aku ya biasa telepon sama adik kan, curhat gitu terus yaudah kamu aku coba dengerin khotbah lah apa semacam biar mendapatkan kekuatan lah gitu. Nah waktu aku dengar khotbah kan online gitu ya, ibadah minggu semacam online gitu, akhirnya aku menyadari satu hal kalau ternyata di saat paling rendah dalam hidup kita itu tuh nggak ada satupun, terkadang nggak ada orang satupun yang bisa tolong kamu gitu. Kalau kamu udah kayak sendirian aja, bahkan kamu istilahnya ibadah atau apapun lah aja udah nggak bisa, udah diambil semua secara fisik dari kamu, apa yang kamu punya gitu. What do you have? Iya kan? Apa yang kamu punya dalam hidupmu yang bisa kamu tetap punya istilahnya harapan hidup, iman, percaya terus oke, aku bisa sembuh atau harapan untuk aku bisa kok laluin semua ini apa gitu kan. Apalagi ya, siapa lagi ya. Iya, siapa lagi. Nah dari situlah aku terus merenung gitu, dengar khotbah tapi ternyata bahwa yang namanya istilahnya dalam tanda kutip gereja itu bukan fisik. Karena yang namanya fisik udah diambil selama COVID. Kita nggak bisa datang ke gereja. Di Jakarta kan susah banget. Bahkan ya itu lagi pas parah-parahnya ya. Gereja itu ya iman, sebenarnya itu iman dalam hatimu. Gereja itu kan sebenarnya kita. Nah kita ini tuh gimana? Gitu lah. Imanmu tuh gimana? Balik ke hatimu sendiri gitu. Jadi bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam tuh gimana? Gitu loh. Makanya waktu itu aku kayak juga ya. Jadi kayak ya itu bisa dibilang itu merombak semua pemikiran bahwa semuanya itu berasal dari dalam sini. Kayak kamu sendirian lah, aku tuh ngerasa kayak lagi waktu itu ya, aku ngerasa kayak terdampar di gua sendirian gitu. Itu yang perasaan itu kan bener kayak sendirian nggak bisa. Saking aku takut dan stresnya itu, aku sampai insomnia nggak bisa tidur setiap malam. Terus aku setiap swab test sama konsul dokter, aku sampai bilang sama dok saya itu nggak bisa tidur. Dokternya bilang kamu nggak bisa kayak gitu. Yaudah saya saya siapin bukan untuk
Iya, membantu Gia untuk tidur ya waktu itu ya. Kayak gitu. Jadi emang nggak bisa kita nggak bisa kayak denial gitu, nggak bisa untuk memungkiri bahwa kita tuh manusia yang tetap harus tetap pasti menghadapi hal-hal yang mungkin kita nggak sangka akan terjadi. Aku sih ini kok aku gitu. Jadi kayak dulu kan aku di Jakarta juga santai aja gitu kan. Biasanya cuman dengar atau baca berita ya ada orang kena apa segala macam. Tiba-tiba aku dong yang kena, terus kayak loh ini yang harus aku baca. Dan itu benar-benar kayak udahlah dari sini aku waktu itulah yang bikin aku kayak udah aku mau pulang aja ke Solo dari situ. Jadi kayak benar-benar setelah sembuh dan kerja lagi itu aku akhirnya mikir udahlah aku mau kumpul dulu di rumah di Solo, karena waktu itu yang aku pikirin kayaknya yang terpenting adalah kumpul sama keluarga deh di saat-saat seperti ini. Karena aku yang pikirin kayak gimana ya kalau aku kehilangan keluargaku gitu kan misalnya. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Solo dan tinggal di Solo gitu. Ya udah akhirnya di Solo sampai sekarang. Di Solo sampai sekarang. Tapi ya ternyata Tuhan tuh kayak nggak cukup gitu nggak kasih aku masalah di 2020 yang itu ya aku kena COVID dan akhirnya aku mikir oke, aku harus pulang. Itu kan salah satu titik balik di situ. Begitu aku sampai Solo aku pikir semua akan baik-baik aja gitu. Nah Tuhan kayaknya kan belum cukup di proses gitu loh. Waduh. Jadi apa lagi nih? Iya kan. Waktu sampai Solo proses yang aku alami sama lagi COVID lagi. Oh ya? COVID lagi. Dan itu kayak kok COVID lagi sih gitu loh. Waktu itu waktu aku di Solo kan ya udah menjalani hidup seperti biasa. Kita jalan keluar dengan restriction-nya kayak gitu. Terus sekitar bulan Juli kemarin. Juli ini ya 2021 ya? Ya 2021 ini sekitar bulan Juli tiba-tiba sekeluarga aku tuh kena COVID semua. Maksudnya dari bapak, ibu, sama adik kecuali aku. Kecuali aku nggak kena. Jadi aku juga nggak tahu kenapa aku nggak kena. Waktu itu aku juga belum vaksin. Udah vaksin sekali. Cuman mungkin karena aku udah pernah kena COVID yang lama ya, setengah bulan. Mungkin aku punya sistem tubuh yang lain atau nggak ngerti ya sistem tubuh lama. Akhirnya tuh serumah kena. Pas serumah kena akhirnya ya udah sekeluarga memutuskan aku nggak boleh tinggal di rumah karena nanti kami bisa ketularan. Akhirnya aku harus ngekos lagi gitu di satu kosan di Solo. Waktu itu aku sendirian di kosan lagi, terus mikir loh kan aku nggak kena COVID, aku yang sendirian gitu loh. Dulu aku yang kena. Dulu aku yang kena tapi aku yang sendirian. Sekarang aku nggak kena tapi aku yang sendirian lagi. Jadi kayak diproses lagi. Yang kena kan keluarga aku, karena nggak kena. Ya dulu emang aku yang kena, ya aku yang sendirian, aku yang harus isolasi. Sekarang kok kayak yang kena satu keluarga aku nggak kena, kok ya kayak aku lagi yang diisolasi. Iya. Dalamnya sendirian lagi, ya kan kayak gitu kan. Terus jadinya kayak waktu itu kayak loh kok gini gitu kan. Jadi kayak ya udahlah aku menjalani di kos itu sendirian. Terus sebenarnya waktu itu keluarga aku kayak kita nggak mikir sampai sejauh itu ya. Maksudnya oke, sopan, bisa udah selesai, bisa sembuh kok sekarang. Tapi ya kayaknya Tuhan punya rencana lain buat keluarga aku gitu kan. Pada saat itu aku ingat banget satu malam waktu aku lagi di kos, udah malam itu sekitar jam 10-an. Tiba-tiba aku ditelepon sama adikku. Jadi waktu itu posisi bapakku tuh udah masuk ke bangsal kok, karena kondisinya terus menurun kan. Akhirnya diputuskan untuk dibawa aja ke perawatan rumah sakit di bangsal kok gitu kan. Terus yang kata adik, jadi dia nanti doang karena kan dia juga harus ke sekolah. Malamnya itu kan masih video call, itu nggak ada pikiran kayak gini karena bapak kayaknya biasa aja gitu. Terus adik juga bilang kamu kok udah ini membaik apa gitu lah. Nah kita juga ya ya udah ya. Malamnya sekitar jam 10 lebih hampir jam 11
aku ditelepon katanya Mbak kamu ke rumah sakit ya, kenapa? Bapak nggak sadarkan diri. Kaget dong, sadarkan diri gimana gitu kan? Gitu aja udah. Terus aku langsung berangkat ke jalan, udah kayak nggak ngeliat jalan. Pikiranku udah, aduh kenapa ini kenapa? Aku tuh udah nggak ngeliat. Aku kalau disuruh apa waktu itu kan PPKM ya, semua jalan tuh jalan ditutup loh. Banyak jalan ditutup, kayaknya masuk gang-gang gitu. Jam 11 malam sendirian masuk ke gang-gang kecil, aku nggak ngerti lagi. Tapi tiba-tiba nyampe lah di rumah sakit, nggak tahu gimana. Nyampe di rumah sakit, nyampe sana, dokternya, bapak ini gitu. Oh, tunggu sebentar ya. Apa sedang ditangani dokter. Kayaknya berdoa aja ya. Cuma diem, jadi bangsal waktu itu benar-benar ruangan yang tertutup, pengap, nggak ada saluran udara, maksudnya kayak nggak ada sirkulasi udara gitu. Cuma ada satu jendela kecil di ujung, ya udah cuma di situ. Itu aku sendirian, nggak ada orang lain di situ. Akhirnya aku cuma kayak diem di depan jendela gitu, sambil nafas ya kan gila waktu itu udah kayak lagi. Terus aku ingat si Prawa bilang doa ya Mbak, terus aku bilang Tuhan aku mau doa apa gitu. Tuhan nggak gini caranya, Tuhan nggak gini caranya, nggak mungkin, nggak bisa. Tuhan nggak bisa ambil bapak hanya karena penyakit COVID. Karena bapakku tuh nggak pernah sakit yang parah-parah gitu, nggak pernah yang namanya dirawat di rumah sakit, nggak pernah yang namanya sakit berat apa nggak pernah. Jadi kayak nggak mungkin, nggak bisa, Tuhan nggak bisa. Ngomong terus gitu. Terus akhirnya kedua aku dipanggil sama dokter. Dokternya ngomong panjang lebar, aku udah nggak ngerti apa yang dia ngomong, udah nggak keproses lah di otak. Intinya dokter itu bilang bapak udah. Waktu itu yang ngomongnya, aku responku waktu itu aku bilang enggak. Aku bilang enggak. Jadi aku denial gitu. Terus aku langsung duduk kan sendirian. Aku duduk sendirian di ruang tunggu itu, aku duduk diam. Aku nggak ngerti gitu kayak kenapa Tuhan gitu, kenapa Tuhan ambil aku tuh baru sebentar. Aku udah merantau sekian lama, pulang baru bentar, ketemu bapak baru bentar, dan itu sehari setelah ulang tahunku. Sehari sebelumnya aku ulang tahun ya kan. Sehari sebelumnya aku ulang tahun, besoknya dikasih tahu bapak nggak ada. Jadi aku tuh kayak Tuhan, masa kayak gini sih, Tuhan tuh namanya apa gitu loh. Terus akhirnya aku ya nelfon Pak Ade lah selama saudara telepon. Akhirnya mereka datang. Nah, tuh nggak sih perasaan yang kayak misalnya kamu lagi sedih banget, ada anggota keluarga yang meninggal, tuh kayak dipeluk nggak sih? Tapi kan kita nggak bisa peluk, nggak boleh peluk kan, ada physical contact kan. Jadi ya udah akhirnya cuma nangis sendiri sampai akhirnya segala macam diputusin. Aku bilang aku nggak bisa ngurus, karena yang ngurusnya saudara aku, yang apalah prosedur apalah gitu, udah nggak bisa. Terus kamu balik kemana? Ya balik ke kosan lagi lah, mau balik kemana gitu. Jadi malam itu aku balik ke kosan, aku sendirian di kosan lagi dan nangis lagi sendirian. Jadi kayak Tuhan tuh kayak ngeproses aku tuh selalu dalam kesendirian gitu. Jadi kayak dalam kesendirian tuh kayak ya aku ngeliat apa ya, kayak puzzle gitu loh. Kayak puzzle yang lagi dibentuk gitu. Jadi kayak ini gimana sih? Jadi aku udah nggak bisa mikir segala yang baik gitu ya. Karena itu benar-benar titik terendah di 2021 mungkin ya. Itu kayak nggak bisa aku mikir segala yang baik itu apa gitu dari semua hal yang terjadi gitu. Dulu tuh di 2020 aku udah kena COVID nih, itu udah cukup loh, aku nggak perlu kena lagi loh gitu. Yang kena keluarga aku, terus kenapa sekarang bapakku juga diambil gitu loh, dengan penyakit yang itu gitu loh. Jadi kayak gitu loh. Jadi butuh waktu lama sih untuk aku akhirnya kayak menyadari bahwa dalam menghadapi kematian gitu kan, menghadapi kematian gitu, terkasih kita diambil gitu, itu sebenarnya yang diproses itu bukan apa ya, bukan orangnya. Maksudnya kalau orang udah meninggal ya udah meninggal gitu, tapi kita yang masih hidup sebenarnya. Betul. Gitu terus
hidup. Yang meninggal kan ya udah tugasnya dia. Jadi kan dia mau proses apa lagi. Jadi kayak apa ya, mungkin malah apa hidup aku lagi, nggak ngerti juga gitu. Maksudnya sampai sekarang aku belum menemukan jawabannya, masih dalam proses kan, karena kan recovery-nya belum istilahnya kan butuh proses ya untuk recovery dari semua ini. Cuma aku menyadari bahwa oh ya memang ini tuh suatu proses gitu. Dan ada satu kata-kata yang aku ingat banget, itu aku telepon omku, kita nangis gitu di telepon, terus omku bilang, mungkin kata-kata ini yang kayak menyadarkan aku gitu, karena waktu itu kan udah nggak bisa mikir ya, karena kan ini semua terjadi gitu. Cuma aku bilang kalau ini semua udah ada dalam rencana Tuhan. Jadi itu tuh om doain aku segala macam, terus dia bilang ini tuh udah ada dalam rencana Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan udah berencana untuk hidup kalian lah, untuk hidupku dan hidupku lainnya gitu. Jadi aku mikirnya kok kepikiran kalau Tuhan berencana dalam hidupku. Jadi kayak gitu. Menarik bahwa mungkin kita ketika kita mendengar seseorang yang mendapatkan sesuatu seperti apa yang diinginkan, terus dia bersaksi, terus dia membagikan let's say dalam tanda kutip prestasi atau pencapaian mereka dalam bentuk kebahagiaan, itu mungkin kita sudah sering kali mendengar itu ya. Iya juga keluarga Al-Shaddai ya. Tapi bagaimana kita diproses? Salah satu pemimpinnya Jericho juga pernah bilang bahwa kesaksian itu tidak melulu hal-hal yang gede, hal yang megah, nggak melulu tentang apa yang kita dapat, tapi bahkan kita belum dapat apa yang kita inginkan, atau even dalam hal ini mungkin dia sedang nggak dapat apa-apa, nggak nambah apa-apa, tapi kehilangan sesuatu, tapi kita masih bisa bertahan, kita masih bisa, bahkan kita bagiin hal bahwa Tuhan beserta dengan kita bertahan. Itu adalah sebuah kesaksian yang Jericho sendiri percaya kita semua keluarga Shaddai pasti dikuatkan oleh cerita setiap kita, karena Tuhan ada tidak hanya saat kita bahagia, bahkan kala kita terpuruk pun Tuhan selalu ada. Gitu ya. Oke, menarik sekali nih keluarga Shaddai. Ya, kita mau minum dulu nih, sederhana tenangin hati dulu ya Gia ya. So stay tune di Oke, sebelum teman di Al-Shaddai FM Spirit for All Nations, masih bersama dengan Jericho dan Gia di Al-Shaddai Podcast. Oke, nih segmen terakhir nih Gia. What can you give to us hari ini? Apa nih? Gift-nya apa? Hadiah ya, kado. Apa nih? Anything lah. Kalau aku sih mungkin mungkin dari personal experience aja ya. Kalau pribadi, kalau aku tipenya orangnya nggak tahu sih, aku nggak pernah ngerasa seperti itu, tapi orang-orang di sekitarku kayak adikku terutama, dia paling paham aku kayak gimana. Dia selalu ngerasa kalau aku ini orangnya optimis gitu. Dalam segala hal yang aku alami, dia selalu bilang kamu tuh orangnya optimis banget. Orang optimis selalu bisa melihat dari sisi positif. Walaupun sebenarnya kalau aku boleh jujur, susah untuk melihat dari sisi positif. Itu negative thinking itu selalu berkeliaran di kepala. Necting. Ya. Tapi sebenarnya ya aku memang sih kalau dibilang lebih suka ngomong yang positif ke diriku sendiri. Jadi oke lah, pikiran boleh negatif, tapi apa yang kita omongin tetap oke, kamu pasti bisa gitu. Yes. Selalu positif dan optimis. Jadi kalau yang bisa aku bagikan, mungkin keadaan kita lagi nggak oke, keadaan kita lagi nggak bagus, kita lagi takut segala macam. Apalagi ya kondisi lagi kayak gini, dengan adanya COVID dan segala macam kan merubah semuanya jadi nggak normal. Mau bilang new normal, menurutku bukan new normal. Malah nggak normal ya? Menurutku nggak normal, iya kan? Iya. Tapi nggak tahu kenapa aku selalu merasa kita bisa melalui semua ini. Semua yang Tuhan udah kasih ke kita gitu. Apapun itu, mau itu kebaikan, keburukan tuh. Maksudnya kayak setiap tantangan dalam hidup kita gitu kan. Itu tuh pasti kita bisa melalui, karena nggak akan membiarkan kita sendiri. Dan Tuhan nggak akan istilahnya ngasih kita masalah yang berlebih kepada kita. Betul. Jadi ya aku
mungkin apa yang bisa aku bagikan tuh ya tetap optimis dan positive thinking aja, walaupun mungkin susah ya, karena aku sendiri juga ngalamin untuk tetap positive thinking dan optimis itu susah. Tapi ya berpeganglah kalau Tuhan tuh nggak akan pernah tinggalkan kita. Even kalau kamu lagi terpuruk di lembah terdalam dalam hidupmu, Tuhan tuh ada kok di situ. Dan istilahnya aku bilang I was there, been there dan there. Iya betul. Pernah ada di situ dan mungkin sekarang juga masih diproses gitu kan. Cuman apa ya? Ya itu Tuhan tuh nggak akan pernah lupakan kita. Bahkan dari apapun tuh Tuhan ingatkan dong. Kayak kemarin aku juga kayak diingatkan dari khotbah gitu kan. Jadi kayak kok pas banget ya gitu. Aku dengerin satu khotbah dan kok bisa pas banget ya kemarin pelamin gitu. Jadi khotbahnya tentang Elia gitu gitu. Elia lupa akan jati dirinya gitu, kayak gitu kan. Terus aku mikir loh, kok sama kayak aku. Dalam artinya Elia tuh kan wah keren lah ya, nabi yang keren sebenarnya kalau baca soal Elia kan keren ya, dia nabi yang besar keren dan segala macam bisa mengatakan ini dan itu gitulah pokoknya kan, mengatasi ini dan itu. Tapi ada kalanya dia lupa, aduh aku ini nggak berharga, aku nggak bisa apa, jadi dia lupa jati dirinya. Itu nggak bisa Tuhan ingatkan dulu, kamu tuh nggak ingat dulu tuh aku udah berbuat ini itu ke hidupmu loh. Iya kan? Iya betul. Itulah yang aku alami. Dari sama ini lucu ya. Saat ini yang aku alami mungkin kayak gini, tapi Tuhan ingatkan loh, kamu dulu tahun segini kamu pernah alami ini berat, kamu bisa. Karena aku tolong kamu ya. Terus tahun berikutnya mungkin atau bulan apa, kamu dulu pernah alami loh, kamu lupa. Kamu kok jadi lupa sama jati dirimu. Jadi kayak Tuhan tuh Tuhan aku ini kenapa gitu, ternyata aku cuma lupa siapa sih kayak itu kenapa kita harus stay positive thinking gitu, stay positive and optimis, karena ya itu sebenarnya nggak pernah kayak gitu, justru kita yang lupa gitu. Makanya harus diingatkan, dan diingatkan tuh apa ya, bersyukur kalau ada siapa dan apa sebenarnya. Iya bener. Oke nih ya, mantep nih. Itu tadi cerita tentang seorang Gia untuk kamu nih, keluarga LCD, untuk Jericho juga buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube juga ya. Nah, keluarga jadi LCD Podcast selalu ada di ruang dengar kamu di LCD FM 91.3 di hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Juga ada di YouTube channel LCD FM di Al-Shaddai FM Official gitu. Hari ini episodenya lagi sama Gia, minggu depan dan setiap minggu akan ada orang-orang keren, karena Tuhan juga maha keren. Akan ada orang-orang keren yang membagikan cerita-cerita kerennya bagi kita semua ya. Oke, terima kasih buat waktunya Gia. Terima kasih juga udah diundang ya kan. Iya dong. Oke, terus diproses ya di dalam Tuhan, karena ya itu tadi, kesendirian adalah mitos karena Tuhan beserta kita. Oke, saya Jericho. Dan saya Gia. Oke, stay tune di 93 LCD FM Spirit for All Nations. Kita pamit dari LCD Podcast. God bless you. LCD Podcast. LCD Podcast. LCD Podcast.